Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi pada video ketiga kali ini ya sahabat-sahabat, terkait dengan peluang kelulusan maupun beberapa kondisi penting sesuai dengan peraturan terbaru ya sahabat-sahabat. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Yang baru saja komentar dari sahabat itu Dewi Ruci 66, sangat luar biasa infonya. Terima kasih Mas Bro. Selanjutnya dari sahabatku Agung Kece, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, izin bertanya semoga dapat jawabannya. Misal Kak, di dalam satu instansi, dengan catatan ya sahabat-sahabat, satu instansi di sini ada beberapa unit kerja A, B, dan C. Kuota khusus satu pada unit kerja A yang melamar 10 orang. Di 10 orang itu ada THK 2 tapi pada unit kerja B atau bekerja di unit kerja B. Dan nilai tertinggi ada pada unit kerja C. Pertanyaannya, apakah orang yang status THK 2 pada unit kerja B yang akan mengisi unit kerja A? Betul sekali ya, di unit kerja B ya sahabat-sahabat, yaitu THK 2. Ini sesuai dengan kekhususan dari sahabat-sahabat di Permenpan RB. Atau orang yang nilai tertinggi pada unit kerja C, mohon dengan sangat pencerahannya Kak. Jadi yang mengisi dulu adalah THK 2 ya sahabat-sahabat. Dalam catatan di sini adalah dalam satu instansi yang diutamakan seperti itu, atau yang bekerja di instansi tersebut yang dilamar ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi sahabat-sahabat. Dan terkait dengan perubahan mekanisme masih kita tunggu saja ya sahabat-sahabat, karena untuk perubahan mekanisme ini langsung disampaikan oleh Sinka BKN di video sebelumnya ya sahabat-sahabat. Dari sahabat Murdianto, saya di Kemenak 15 tahun tidak diterima, sementara yang baru 2 tahun saja banyak yang diterima, padahal saya sudah ujian sertifikasi sejak 2009. Apa tidak sakit hati seperti ini? Ini bukan hanya jenengan sendiri ya Pak Murdianto, saya kira banyak teman-teman juga yang honorer lama namun kesalip-salip terus seperti itu ya. Ini yang harusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah ya sahabat-sahabat. Ini bukan mengkritik, namun ini sebagai wujud aspirasi juga untuk kawan-kawan. Selanjutnya dari sahabat Urani Stuti, kenapa jarang upload tentang info NIP3 reformulasi 2022? Karena belum ada updating ya Bu. Kalau saya nggak ada updating terus update aja, ngupload aja, nanti dikiranya cuma cari cuan. Jadi ini juga ada titipan ya, jadi klunting tadi. Bang Mbok yo minta subscribe sama teman-teman. Ini disuruh saya ngiklankan, silahkan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih sudah subscribe. Mudah-mudahan channel kita bersama ini bisa sukses dan besar agar nanti bisa mewadahi aspirasi dari kawan-kawan. Dari sahabat itu Beben, aturan yang dibawa tanpa ada ketetapan selalu bikin resah para honorer. Makanya kita beranikan membuat channel Ardiko Ramos ini untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya sahabat-sahabat dengan dikemas sederhana. Dari sahabat itu calon sarjana official udah gak respect, soalnya gak mencapai passing grade formasi umum. Teknis perencana kalau direkap manual udah peringkat tertinggi untuk saat ini, peringkat manual tapi gak passing grade. Si Indo berencana umum bakal guru masa lagi, kan kebijakan kampret pasti. Saya gak tak baca semua ya bos. Dari sahabat user, bagaimana Bang kalau P3 damkar? Kebetulan di situ ada ekstakada tapi tidak punya sertifikat pemadam. Dan ada juga non-SN, apa yang lolos itu THK 2 yang tidak punya sertifikat pemadam dan nilai tesnya juga rendah, apa bisa lolos? Mohon dijawab Bang. Ini masih di verbal ya sahabat sebetulnya, jadi saya jawab seperti itu, masih di verbal. Soalnya saya kalau menurut Permenpan ya sahabat-sahabat, untuk THK 2 di sini ya, itu yang diutamakan memang pertama adalah THK 2. Terkait punya sertifikat pemadam atau tidak, itu di sana kan tidak ada kejelasan seperti itu. STK 2 yang dimaksud adalah yang bekerja di instansi maupun melamar di instansi yang dia usahakan sekarang. Masalahnya Bang, kalau damkar itu Bang perlu orang ahli di lapangan dan banyak fisik juga. Masa yang ahli dan fisik masih Porsa harus mengalah sama STK 2 yang pengalamannya itu di Satpol PP bukan pemadam. Khusus damkar enggak adil Bang kalau. Nah, ini masih diverifikasi sebetulnya Bang. Ini Mas. Dari sahabatku Teh Budak Corporate, maaf Bang Ramos, tapi sebenarnya kalau dinilai di lab score YouTube saja. Oh, ini sudah tak jawab tadi ya sahabat-sahabat. Ini terima kasih sekali untuk sahabatku Teh Budi Corporate. Kadang kita juga saking banyak informasi ya sahabat-sahabat, kadang kita kalau mengupload, saya sudah katakan berulang-ulang kali bahwasanya di Ramos itu sehari bisa 20 video 30 video bahkan ya sahabat-sahabat, kalau menurut informasi-informasi yang berkembang maupun request khususnya dari kawan-kawan. Namun keterbatasan waktu dari kami dan tim sahabat-sahabat.
Ini juga banyak sekali, terima kasih sudah berkomentar di sini, sudah membagikan ya sahabat-sahabat. Jadi untuk teman-teman juga bisa membaca hal-hal seperti ini ya, komentar dari kawan-kawan. Insya Allah di sini valid ya sahabat-sahabat. Karena nanti yang komentarnya agak miring maupun itu resiko kan tanggung sendiri. Soalnya ini juga dilihat oleh pemerintah juga kalau dari Kuramos. Karena memang kami itu juga didukung ataupun di backing serta disupport oleh pemerintah juga ya sahabat-sahabat. Ini sudah saya katakan bahwasanya ada beberapa hal. Masalahnya kasihan juga tahu teman-teman yang sudah pengalaman di damkar dan itu punya nilai teknis lebih tinggi harus kalah sama X THK2 yang belum pengalaman di bidang situ. Nanti kalau ada kebakaran gimana? Ya bener juga, soalnya kebakaran itu kan ya penting ya sahabat-sahabat. SOP-nya kan ada. Aduh sama deh nasib kalau salah pilih. Yang dibutuhkan misal satu aja di tab UPT, sedangkan UPT yang kita pilih tinggi-tingginya padahal UPT lain kecil-kecilnya ya. Kan yang nilai kecil malah masuk, nilai besar kebuang. Ini saya juga sudah merasakan Bu Ira Pratiwi di CPNS 2018 dan 2019. Tidak saya ceritakan secara detail di YouTube ya, soalnya kan ini umum sahabat-sahabat. Bang mau tanya, saya dari formasi umum instansi yang saya lamar ada 10 yang daftar 24. Setelah saya cek secara manual satu persatu saya di posisi keempat. Apakah saya dimungkinkan bisa lolos? Mungkin saja bisa lolos kan untuk formasi umum, yang penting kan passing grade bos. Kalau passing grade jenengan aman. Dari sahabatku Misnawati, Bang untuk teknis yang mengisi kosongan formasi khusus itu mekanismenya pemaklusan langsung dari BKN ya Bang. Artinya langsung otomatis diumumkan gitu kan Bang. Soalnya saya nanti BKSPN terkait gak ada informasi yang jelas Bang. Betul sekali, dari BKN ya sahabat-sahabat. Jadi nanti muaranya dari BKN untuk pengumuman. Untuk mengisi kekosongan formasi khusus itu mekanismenya pengumuman. Nah, betul sekali. Jadi mekanisme pengisiannya juga nanti terkait dengan BKN juga ya sahabat-sahabat. Ini dari sahabatku Mati Lendai. Pak bagi Kak maaf ya izin bertanya Pak, bagaimana dengan kami pelamar khusus nakes di Flores, kerja 2 hari sampai sekarang, tapi maaf ya Pak kemarin masih jaru, tapi di situ saya cuma cantumkan lama kerja 2 tahun 4 bulan. Ya kenapa kok dicantumkan 2 tahun 4 bulan? Atau memang harus di tahun masuk kerja ya? Ya tahun masuk ya, ini kan sudah tak jelasin tuh bos, di video saya kan ada juga ya. Jadi kalau memang dari 2012 ya yang dicantumkan harusnya dari awal gitu loh. Ini mohon ya teman-teman nanti yang menemukan video di Hari Kuramos tolong dicermati dan ditonton sampai selesai. Kalau nggak selesai percuma saya buatkan video. Padahal video-video yang saya katakan ini sesuai dengan pengalaman dari kawan-kawan juga ya. Selain dari peraturan juga pengalaman lapangan dari teman-teman atau dari tim Adi Kuramos. Dan perlu dicatat ya, Adi Kuramos ini tim ya sahabat-sahabat. Walaupun yang rekaman saya, tapi ini informasinya dari tim ya sahabat-sahabat. Dan tim Adi Kuramos itu di seluruh Indonesia sahabat-sahabat. Yang pasti tidak perlu saya sebutkan satu persatu namanya ya sahabat-sahabat, seperti itu. Kalau saya sebutkan nanti bisa dikira live streaming nanti saya. Atau apakah Bapak yang menang langsung dilihat dari kan kelulusan di jasa ya? Ya solusinya gimana ya? Solusinya ya tetap nggak bisa ya. Sementara ini nggak bisa. Hanya saja nanti kan ada di apa itu sistemnya Kemenkes itu ada, itu kan bisa tercatat juga. Tapi tenang saja ya sahabat-sahabat. Dari sahabatku Limpah Kasih Hesga, semoga tahun ini lulus P3K sesuaikan dengan hasil peringkat tanpa harus bersaing dengan guru yang bersadik, amin. Kenapa harus ada afirmasi lagi sedangkan soal SJT asal sudah ada bobot nilainya? Rugilah kami guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri, maju di ranking saja. Kalau yang khusus kan di ranking. Selamatkan Nurul yang benar-benar mengabdi, informasi khusus rawan. Betul sekali bos. Pak Rizky Bayu Cahyono ya, matur nuwun sudah komen-komen lagi. Ini juga diverifikasi ya, sebetulnya hari ini sudah diverifikasi oleh Menpan sama BKPP ya sahabat-sahabat. Ini diverifikasi lagi. Jadi tenang saja yang benar-benar mengabdi, mudah-mudahan nggak tersenggol oleh yang bodong. Bagaimana kalau formasi khusus mendapat nilai rendah apa tidak? Ini kan nggak jelas yo. Kalau tanya itu nggak sepertinya kalau sharing bos. Ini mumetnya sing arep jawab. Formasi khusus dapat nilai rendah. Soalnya gini lah, saya mau jawab bisa lolos bang, nggak bisa lolos.
itu formasinya berapa gitu loh. Kalau formasi kosong misalkan seperti ini, khusus kok yang formasinya 5, yang daftar 4 nilainya rendah, ya tetap masuk gitu loh. Tapi nilainya tinggi, tapi yang daftar 10 formasinya cuma 2, nah ya otomatis yang dapat masuk kan cuma 2 orang gitu loh bos. Dari sahabat itu YHY62Y, harusnya channel yang lain juga seperti ini, menginformasikan berita yang sebenarnya tanpa harus memberikan informasi yang ambigu. Terbaik bang. Ini saya tidak mengomentari YouTube yang lain ya, kanal YouTube yang lain. Cuma ya di Adhiko Ramos itu apa adanya. Saya juga membuat judul nggak halusinasi ya sahabat-sahabat, ataupun dibuat-buat ya, apa adanya gitu loh. Makanya saya kalah terus untuk rankingnya di YouTube ya sahabat-sahabat. Rankingnya di YouTube tersalip terus sama yang pinter membuat judul. Karena judul yang menarik itu kan pasti membuat orang penasaran. Hanya saja untuk Adhiko Ramos mementingkan manfaat videonya, bukan hanya sebatas untuk mencari penariknya saja. Percuma saya subnya besar tapi tidak bermanfaat ya sahabat-sahabat. Nanti saya tidak mendapatkan yang barokah ya sahabat-sahabat. Apalah arti uang ya sahabat-sahabat. Walaupun sebetulnya uang juga penting, tapi juga yang paling penting adalah segi manfaat ya sahabat-sahabat. Yang nggak cocok ya monggo terserah, monggo masuk di channel yang lain monggo. Tanya Pak, dalam pengisian daerah P3 dapat perbedaan penulisan nama orang tua antara ijazah dengan KK, apa ada masalah? Selama ini nggak terlalu berubahnya statusnya. Misalkan namanya Parmin kok ganti jadi Parman, nah itu bahaya. Tapi kalau M titik Rofik, nah, terus M Rofik pakai Hi tidak pakai K, itu masih ada harapan aman ya sahabat-sahabat, 90% aman. Soalnya kalau masalah nama ini kan juga kadang satu huruf pun kan bisa merubah perubahan yang besar sahabat-sahabat. Dan untuk isi daerah ini nanti silakan teman-teman cek ya, di Adhiko Ramos juga sudah ada. Kalau nggak percaya ya monggo kerso, wong resiko sampean sendiri yang menanggung. Mungkin mau verifikasi database non-ASN-nya ya mas, karena yang formasi khusus ada kemungkinan terdapat database bahkan ada yang tidak. Betul sekali. Mungkin mau verifikasi database, iya bener begitu, seperti itu ya. Mohon kalau komen jangan terlalu banyak ya sahabat-sahabat, maksudnya jangan sama terus nanti spam, nggak masuk, nggak terbaca gitu loh. Kan saya sudah ngomong saya mau menjawab itu di langsung ataupun nanti bisa saya jawab di video gitu loh, jadi jenengan tonton sampai selesai. Mau tanya, saya dari formasi khusus dari rumah sakit sendiri non ASN, ada formasi cuma 5 di RSUD saya bekerja, dan saya sendiri tingkat 5 dan ada TK2 di puskesmas lain dan nilai bawah saya, apakah tetap TK2 yang masuk? Mohon penjelasannya. Kalau yang terbaru sahabat-sahabat, itu kan persyaratan THK2 dan non ASN itu kan bekerja di tempatnya yang dia lamar gitu loh, kan jelas itu. Saya kembalikan lagi ke Permenpan ya. Jadi nanti yang diutamakan sebetulnya bukan yang di instansi lain ya sahabat-sahabat, tapi di instansinya yang melamar itu. Kalau THK2 gimana bang? Kan THK2 syaratnya ada loh. THK2 itu yang melamar, bisa dianggap THK2 itu yang melamar di tempat dia bekerja sekarang, atau dia honorer seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat. Tapi kenapa jawaban dari Adhiko Ramos kok kadang kemarin seperti ini ke seperti ini? Saya menuntut perkembangan ya sahabat-sahabat, informasi perkembangan kebijakan seperti itu. Tanya bang, di sini saya buka 10 THK2 ada 4 orang, sedangkan instansi lain yang melamar di instansi saya ada THK2 6 orang. Mohon penjelasannya bang. Itu dahulukan instansi lain yang THK2 apa yang honorer? Kalau mengaca dari Permenpan tetap yang didahulukan itu yang internal ya sahabat-sahabat sebetulnya. Kalau nggak percaya silahkan baca lagi. Maksudnya atau arti dari X itu apa ya? Alah mbuh bos, mesti jelas nih ping bolak-balik. Kalau semuanya teknik tidak nap, apa masihnya tertinggi yang diambilkan? Tidak bos, harus nap ini loh. Kita tak jelas nih. Informasi kalian seperti itu ya sahabat-sahabat. Mohon maaf durasinya terlalu panjang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurangnya maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.